Baik saudara yang terkasih oleh Tuhan, kembali berjumpa dengan saya melanjutkan khotbah-khotbah saya pada waktu-waktu sebelumnya. Baik saudara yang terkasih oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah gunung batu tempat perteduhan kami ya Tuhan. Terima kasih diberikan kesempatan pada malam hari ini untuk merenungkan firman-Mu ya Allah. Buka hati dan pikiran kami masing-masing ya Tuhan. Dan hamba percaya firman Tuhan yang ditaburkan pada malam hari ini menguatkan orang-orang yang telah Tuhan tentukan untuk dikuatkan. Karena itu ya Tuhan, biarlah melalui kuat kuasa Roh Kudus mengajar, menuntun, dan membimbing kami ya Tuhan, agar hati dan pikiran kami boleh dibukakan, boleh mengerti firman Tuhan, kemudian boleh berbuah dalam hati dan pikiran kami, dan untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Baik saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, pada malam hari ini saya ingin bersama-sama untuk kita menggumuli firman Tuhan. Jika pada sebelumnya kita berbicara tentang Allah Bapa, pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk berbicara tentang Sang Anak atau Yesus Kristus sebagai Tuhan atau Yesus Sang Juru Selamat. Jadi saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, Yesus Kristus adalah merupakan anak tunggal Bapa yang dikaruniakan kepada kita. Hal ini terdapat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Barang siapa berbuat jahat, ia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jadi saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, itulah dasar daripada renungan kita pada malam hari ini, bahwa Kristus Yesus itu adalah anak tunggal yang dikandung daripada Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah bisa Tuhan itu menciptakan anaknya atau melahirkan anaknya, atau melalui Roh Kudus anaknya boleh dilahirkan? Saudara yang terkasih oleh Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya ambil contoh seperti Tuhan menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada. Adam diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu diciptakan dari tanah, kemudian dihembuskanlah nafas hidup ke dalam hidung manusia itu. Kemudian juga saudara yang terkasih oleh Tuhan, demikian juga Tuhan menciptakan perempuan. Jadi pada saat Adam tidur, dibuatnya pulas tidur dalam kitab Kejadian, kemudian dibangkitkannya lah dari tulang rusuknya sehingga menjadi seorang perempuan. Kemudian juga saudara yang terkasih oleh Tuhan, hal yang biasa yang kita tahu bahwa persetubuhan antara laki-laki dan perempuan sehingga melahirkanlah manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk membangkitkan atau melahirkan seorang anak manusia yang sekaligus Allah, karena dia dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari perempuan yang masih perawan atau yang bernama Maria. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, Yesus Kristus inilah yang menjadi sumber kekuatan. Yesus Kristus inilah yang telah ditentukan oleh Allah menjadi Sang Juru Selamat.
ketika ia mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di sana dikatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, jelas nas ini mengatakan bahwa hanya satu-satu jalan untuk datang kepada Bapa, yaitu melalui anaknya Yesus Kristus, sang anak yang tunggal. Karena dia 100% manusia, kemudian juga 100% Allah. Kenapa dikatakan dia 100% manusia? Karena dia dilahirkan oleh seorang perempuan, sehingga dia 100% manusia. Dia bisa merasakan lapar, dia juga merasakan ingin tidur, dia juga merasakan apa yang menjadi dirasakan oleh manusia, itu dirasakannya. Tapi saudara yang terkasih oleh Tuhan, ketika waktunya genap, maka kealahannya dia nampak. Kemudian ketika kealahannya nampaklah, dia seperti dia melakukan segala mujizat, baik mengubah air menjadi anggur, kemudian membangkitkan orang hidup, menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Jadi saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, kemudian sang juru selamat inilah juga yang menolong manusia, atau melalui darahnya lah ditumpahkan sehingga manusia itu boleh diselamatkan. Kemudian juga melalui darahnya lah maka kita boleh disamakan, atau dia boleh menjadi yang sulung bagi banyak saudara. Jadi saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, tadi jelas dikatakan bahwa Tuhan sudah mengaruniakan anak yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Kemudian di sana dikatakan terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Jadi saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, kita ini saudara dan saya ternyata bagi Tuhan tidak ada mampu melakukan sesuatu yang baik. Pernah ada pertanyaan saudara yang terkasih oleh Tuhan, bahwa ada orang-orang menganggap bahwa perbuatan mereka itulah yang bisa menyelamatkan mereka. Ada orang-orang beranggapan begitu. Tapi saudara yang terkasih oleh Tuhan, firman Tuhan atau orang Kristen sesungguhnya tidak bisa menyelamatkan dia, tetapi Kristuslah yang menyelamatkannya. Kristuslah yang sudah mengampuni dosanya. Karena itu saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, mari kita datang kepada Kristus Yesus. Mari kita sembah Kristus Yesus sang juru selamat. Karena melalui dialah kepenuhan Allah boleh dinyatakan. Saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, seperti contoh dalam Lukas 11 ayat 19 sampai ayat yang ke-23 di sana dikatakan. Pada ayat 19, jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa manak, dengan kuasa apakah pengikut-pengikut mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika orang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpul bersama aku, ia mencerai-beraikai. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, hari ini ada begitu banyak orang yang tidak menyukai nama Kristus Yesus. Hari ini ada begitu banyak orang yang menentang Kristus Yesus. Tetapi firman Tuhan mengatakan pada malam hari ini kepada kita. Pada Lukas 11 ini ayat 23 di sana dikatakan, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpul bersama aku, ia mencerai-beraikan. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, pada penghakiman nanti jelas dikatakan bahwa siapa yang tidak percaya kepada Kristus Yesus, maka dia adalah musuh Allah dan akan dihakimi. Saudara dan saya akan dihakimi oleh Tuhan. Tetapi saudara yang terkasih oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan siapa yang tidak bersama dengan aku, maka dia adalah lawan. Tetapi
Siapa yang bersama dengan aku, maka dialah yang boleh menjadi memperoleh hak atas pohon kehidupan. Saudara yang terkasih oleh Tuhan, di sini dikatakan bagaimana hari ini atau pada saat ini Tuhan mengajarkan kepada kita antara apakah perbedaan Kristus Yesus itu dengan Beelzebul atau setan. Firman Tuhan mengatakan bahwa ayat 20, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, Kristus Yesus adalah kepenuhan dari Allah. Karena Tuhan atau Bapa mengatakan bahwa di sana dikatakan pada saat dia di atas gunung bersama dengan 3 orang muridnya, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, mari kita percaya kepada Kristus Yesus karena dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara yang terkasih oleh Tuhan, Tritunggal yang pernah saya sampaikan, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus adalah 3 hakikat Allah yang tidak terpisahkan. Mereka adalah sesuatu yang luar biasa atau mereka adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, mari kita percaya kepada Kristus Yesus karena dialah yang menyelamatkan hidup dia. Dialah nanti yang akan memberikan kesaksian. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, darah yang telah Tuhan Yesus tumpahkan itulah yang menyelamatkan saudara dan saya. Darah yang telah Tuhan Yesus tumpahkan di Golgota itulah yang akan menolong kita, yang akan menyelamatkan kita, yang memberi kesaksian bahwa dia sudah menyelamatkan dia sudah menyelamatkan kita. Dia sudah mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Jadi saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, seorang manusia yang berdosa itu tidak akan sanggup untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Memang ada orang mengatakan bahwa mereka dengan perbuatan amal baik mereka nanti akan dipertimbangkan oleh Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa manusia itu semuanya berdosa. Tidak ada satupun yang tidak berdosa. Tetapi kasih sayang daripada Tuhanlah yang membuat orang bisa melakukan segala sesuatu. Saudara yang terkasih oleh Tuhan, orang Kristen bisa melakukan segala sesuatu yang baik. Itu adalah berkat anugerah daripada Tuhan. Jadi menurut Kristen, percaya dulu kepada Kristus Yesus, kemudian barulah nanti kita diubah. Jadi apa yang kita lakukan itu buah-buah dari keselamatan kita. Buah-buah roh yang telah Tuhan tanamkan dalam hidup kita. Sehingga kita boleh menjadi anak-anak Allah. Boleh duduk bersama-sama dengan Tuhan, dan Kristus Yesus sendiri tidak malu mengatakan bahwa saudara dan saya adalah merupakan saudara. Dan kita akan menjadi warga dalam kerajaan surga. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, demikian firman yang boleh saya bagikan pada malam hari ini. Ada sebuah lagu yang cukup familiar bagi kita, saya coba nyanyikan. Yesus, aku cinta padamu, hidupku hanya dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta, Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu, ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau jurumudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyang, Yesus penopang hidupku. Badai dan gelombang
menerpa kapalku. Yesus, Engkau jurumudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyang. Yesus penopang hidupku. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, sambil kita menunggu kedatangan Kristus Yesus, dalam kitab Wahyu 22 ayat 6 sampai 17 di sana dikatakan, lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberikan roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memateraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang yang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya akan tinggal di luar. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Jadi saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, itulah firman yang dikatakan atau dinubuatkan dalam kitab Wahyu. Barang siapa yang terus berbuat jahat, biarlah terus berbuat jahat. Barang siapa yang terus berbuat benar, biarlah terus berbuat kebenaran. Karena itu saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, mari kita datang kepada Kristus Yesus. Mari kita datang menghampiri tahtanya yang kudus. Karena dialah adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah yang mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita, saudara dan saya, melalui Roh Kudus yang ditanam dalam diri dan pikiran kita, yang sudah dikirim oleh Tuhan sebagai penolong untuk hidup kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba sudah menyampaikan isi hati-Mu ya Allah. Materaikanlah firman Tuhan dalam hati dan pikiran kami. Biarlah firman-Mu yang ditaburkan pada malam hari ini mendarat di hati dan pikiran kami masing-masing. Di setiap penonton yang mendengarkan khotbah ini ya Tuhan Yesus. Berkati hidup mereka ya Tuhan, berkati usaha dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah hidup mereka selalu dibaharui di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Buka hati dan pikiran mereka ya Tuhan. Selamatkanlah hidup mereka. Karena Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Karena Engkau Kristus Yesus yang menyelamatkan hidup mereka. Kami percaya Engkau adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Karena itu ya Tuhan, biarlah kasih sayang daripada Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami di hari-hari yang akan datang. Sehingga kami boleh menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Boleh menjadi orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan ketika saudara-saudara kami melihat hidup kami, maka mereka melihat ada firman, ada Kristus yang dibaca dan dilihat oleh mereka. Sehingga mereka pun boleh memuji Engkau Allah yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin.